Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ada Permatasari dari program studi administrasi publik semester 3C. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman saya negara Korea Utara. Korea Utara, negara berdaulat di Asia Timur, Republik Rakyat Demokratik Korea atau RRDK. Korea Utara atau Korut saja, dalam bahasa Inggris yaitu Democratic People's Republic of Korea atau DPRK, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu Sungai Amnok dan Sungai Tumen, membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi wilayah penduduk Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948 yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintah Korea yang terpisah oleh zona demilitarisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Dampak dari penjajahan Jepang yang berakhir dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1945 adalah Korea dibagi menjadi paralel utara ke-38 mengikuti persetujuan dengan PBB. Wilayah utara diatur oleh Uni Soviet dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Sejarah Korea Utara secara resmi dimulai dengan pembentukan Republik Rakyat Demokratik pada 1948. Pembagian Korea pada Agustus 1945, tentara Soviet membentuk otoritas sipil Soviet untuk memerintah negara ini hingga sebuah rezim domestik yang bersahabat dengan Uni Soviet dapat dibentuk setelah mundurnya tentara Soviet pada 1948. Ada juga dikenal dari Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu biasa disebut perang saudara atau perang Korea. Perang Korea adalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada 25 Juni 1950. Perang ini sempat berhenti sementara dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953. Konflik ini diakibatkan oleh pembagian Korea dan upaya kedua Korea untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan masing-masing. Perang ini juga menewaskan lebih dari 2 juta penduduk dan prajurit dari kedua belah pihak. Periode sebelum perang ditandai dengan konflik perbatasan pada paralel utara ke-38. Pada tanggal 4 Oktober 2007, para pemimpin dari utara dan selatan bergandengan tangan untuk mengadakan rapat puncak yang membicarakan pernyataan penghentian perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip non-agresi. Tetapi sekarang masih disebut juga dengan perang dingin atau geografi. Korea Utara menguasai sebagian utara semenanjung Korea meliputi wilayah seluas 1.220.000. Korea Utara terbatas dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di antara dan dengan Korea Selatan di sepanjang zona demilitarisasi Korea. Politik. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara jans atau percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Pemujaan kepribadian terhadap Kim Il-sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisir setelah mengangkatnya Kim Il-sung pada tahun 1994. Ia tidak digantikan melainkan memperoleh gelar Presiden Abadi dan dikuburkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang Pusat. Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim Il-sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-un yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan Legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Dan tokoh pemerintah senior lainnya adalah Kepala Pemerintah Kim Yong-il. Pada Juni 2009 dilakukan oleh sebuah media Korea Selatan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, putra termuda Kim Jong-il. Kim Jong-il memiliki 3 putra, jadi sekarang untuk presiden Korea Utara adalah Kim Jong-un.
Hubungan luar negeri. Korea Utara telah memiliki hubungan yang akrab dengan Tiongkok dan Rusia sejak lama. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur tahun 1989 dan pecahnya Uni Soviet pada 1991 berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dan Rusia. Meskipun Tiongkok tetap saja memberikan bantuan penting, Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisasinya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pada 4 Oktober 2007, Presiden Korea Selatan Roh Moon-hyun dan pemimpin Korea Utara sebelumnya Kim Jong-il menandatangani sebuah perjanjian yang berisi 8 pasal yang mengajukan perdamaian abadi, pembicaraan tingkat tinggi, kerjasama ekonomi, pembaharuan kereta api, perjalanan udara, jalan bebas, hambatan, dan barisan penyorakan Olimpiade gabungan. Militer. Kim Jong-un adalah komandan tertinggi Tentara Rakyat Korea dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Tentara Rakyat Korea adalah nama untuk Angkatan Bersenjata Korea Utara. Tentara ini memiliki 4 cabang: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Departemen Keamanan Negara. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Korea Utara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, diperkirakan sebesar 1,21 juta personel dan kira-kira 20% pria berusia 17-54 tahun di dalam angkatan darat. Korea Utara memiliki persentase personel militer per kapita tertinggi di dunia dengan sekitar 1 serdadu terdapat untuk setiap 25 negara. Ekonomi. Korea Utara memiliki ekonomi komodo yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat dari 5 negara sosialisasi yang tersisa di dunia. Korea Utara adalah satu dari 2 negara bersama-sama dengan Kuba dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Kolot mengeluarkan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan investasi asing melalui joint venture. Akan tetapi gagal mengundang investasi yang berarti pada tahun 1991 zona ekonomi khusus Rason didirikan dengan tujuan menarik investasi asing dari Tiongkok dan Rusia. Gaji rata-rata Korut adalah sekitar 47 US dollar per bulan. Meskipun terdapat masalah ekonomi yang substansial, kualitas hidup rakyat terus membaik dan upah pekerja terus meningkat. Bahasa. Korea Utara berbagi bahasa Korea dan Korea Selatan. Terdapat perbedaan di dalam kedua Korea, tetapi pembatasan utara dan selatan tidaklah mewakili perbatasan bahasa secara jelas. Sementara di Korea Selatan lebih liberal, adopsi istilah-istilah modern dari bahasa asing lebih dibatasi di Korea Utara, yaitu Hanja, Hanji. Agama. Kedua Korea berbagi warisan yang sama dari agama Buddha dan Konghucu. Korea dan sejarah yang masih sangat baru dari agama Kristen dan pergerakan Shondoisme, agama jalan surgawi, atau Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan. Budaya. Seni dan sastra di Korea Utara dikendalikan sepenuhnya oleh negara dari Partai Buruh Korea. Kebudayaan Korea mengalami penindasan kepada masa penjajahan Jepang dari 1910 hingga 1945. Jepang menerapkan kebijakan asimilasi budaya selama masa penjajahan itu. Bangsa Korea dipaksa belajar dan berbahasa Jepang, mengadopsi sistem nama keluarga Jepang dan agama Shinto, dan dilarang menulis atau berbicara menggunakan bahasa Korea di dalam sekolah, perdagangan atau tempat umum lainnya. Selain itu, bangsa Jepang menukar atau mengganti sebagai monumen Korea seperti Istana Gyeongbok dan dokumen-dokumen yang menggambarkan bangsa Jepang secara buruk diubah pada Juli 2004. Sebuah acara populer di Korea Utara adalah permainan massal atau festival arirang. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.